Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratul kiram, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk kepada sesi pelatihan pengobatan jarak jauh oleh guru kita Pak Ustadz Abdul Aziz. Kita ini anggap aja kita calon-calon dokter jarak jauh ya Pak Ustadz. Ya, untuk pembahasan tadi Bu Ida masalah bisri begini nggak ada habisnya tuh, makin seru, makin malam makin seru ya. Nanti kita habis pengobatan jarak jauh kita lanjut lagi. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah makan kenyang, ngantuk deh. Jawab salamnya lemes. Ya, Pak Jono ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada sesi berikutnya, di mana sesi ini adalah sesi yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun demikian, karena pengobatan jarak jauh ini adalah yang saya pelajari dan saya dapatkan ijazah, yang insya Allah saya juga akan memberikan ijazah juga kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini berbasis spiritual, jadi dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Zaman dahulu ada beberapa sahabat yang mempraktekkan itu. Jadi tidak menggunakan semacam kekuatan atau bantuan makhluk lain seperti jin dan sebagainya, tidak. Perlu saya jelaskan bahwa ini adalah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengobatan ini sebenarnya sangat sederhana. Saya dapat ijazah itu dari kakek saya, nenek saya, dan guru saya. Pada waktu saya di salah satu pesantren di Jawa Barat. Setelahnya saya coba praktekkan, itu alhamdulillah boleh dikatakan dari sekian banyak yang saya berikan terapi ini, pengobatan jarak jauh ini, alhamdulillah 99% berhasil. Ini dalam kenyataannya, walaupun semuanya kita berserah diri kepada Allah. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman barangkali di antara kita mungkin. Karena sebelum Pak Mulyadi waktu itu telepon saya pada waktu beliau sakit perut 3 hari, beliau sulit tidur dan perutnya sakit, merasa melilit dan sebagainya. Sudah ke dokter dan sebagainya. Beliau telepon saya. Dan sebelum itu kebetulan ada teman saya di Ulu Jami. Waktu saya lagi nginep di Tebet, dia telepon ke saya. Beliau itu adalah termasuk salah satu pimpinan Muhammadiyah
ya, bahkan tingkat kecamatan. Dia telepon waktu saya di Tebet, beliau telepon dari Pesanggerahan dari Ulu Jami. Masih saya menghadapi ini. Ya. Di antaranya itu adalah sulit untuk tidur. Jadi gelisah terus, gelisah. Satu, yang kedua, dia jelaskan bahwa pada saat saya berangkat menuju dari rumah ke masjid itu saya harus melewati bunga-bunga yang yang indah, menarik, kiri kanan itu bunga terus sampai ke masjid. Dan itu berjalan, waktu telepon saya itu sudah berjalan kira-kira 2,5 minggu. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratul kiram, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk kepada sesi pelatihan pengobatan jarak jauh oleh guru kita Pak Ustaz Abdul Aziz. Kita ini anggap aja kita calon-calon dokter jarak jauh ya Pak Ustaz. Ya, untuk pembahasan tadi Bu Ida masalah bisri begini nggak ada habisnya tuh, makin seru, makin malam makin seru ya. Nanti kita habis pengobatan jarak jauh kita lanjut lagi. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah makan kenyang, ngantuk deh. Jawab salamnya lemes. Ya, Pak Jono ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada sesi berikutnya, di mana sesi ini adalah sesi yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun demikian, karena pengobatan jarak jauh ini adalah yang saya pelajari dan saya dapatkan ijazah, yang insya Allah saya juga akan memberikan ijazah juga kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini berbasis spiritual, jadi dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Zaman dahulu ada beberapa sahabat yang mempraktekkan itu. Jadi tidak menggunakan semacam kekuatan atau bantuan makhluk lain seperti jin dan sebagainya, tidak. Perlu saya jelaskan bahwa ini adalah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengobatan ini sebenarnya sangat sederhana. Saya dapat ijazah itu dari kakek saya, nenek saya, dan guru saya. Pada waktu saya di salah satu pesantren di Jawa Barat. Setelahnya saya coba praktekkan, itu alhamdulillah boleh dikatakan dari sekian banyak yang saya berikan terapi ini, pengobatan jarak jauh ini, alhamdulillah 99% berhasil. Ini dalam kenyataannya, walaupun semuanya kita berserah diri kepada Allah.
Jadi mungkin ada sedikit pengalaman barangkali di antara kita mungkin, karena sebelum Pak Mulyadi waktu itu telepon ke saya pada waktu beliau sakit sakit perut 3 hari, beliau sulit tidur dan perutnya sakit, merasa apa namanya melilit dan sebagainya, sudah ke dokter dan sebagainya. Beliau telepon saya, dan sebelum itu kebetulan ada teman saya di Ulu Jami, waktu saya lagi nginep di Tebet, dia telepon ke saya. Beliau itu adalah termasuk salah satu pimpinan Muhammadiyah, ya, bahkan tingkat kecamatan. Dia telepon waktu saya di Tebet, beliau telepon dari pesanggrahan dari Ulu Jami. Pak Aziz, saya menghadapi ini. Ya. Di antaranya itu adalah sulit untuk tidur, jadi gelisah terus, gelisah. Satu, yang kedua, dia jelaskan bahwa pada saat saya berangkat menuju dari rumah ke masjid itu, saya harus melewati bunga-bunga yang yang indah, menarik, kiri kanan itu bunga terus sampai ke masjid. Dan itu berjalan, waktu telepon saya itu sudah berjalan kira-kira 2 minggu setengah. Ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan suci. Apa saja ayatnya? Tadi saya jelaskan. Kemudian dianjurkan juga untuk sebelumnya melaksanakan sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat, ya, saya kira sudah tahu semua. Seperti biasa, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama kita membacakan surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membacakan surat Al-Ikhlas, taubat. Begitu juga sholat hajat, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita membacakan beberapa ayat Al-Quran. Setelahnya selesai membaca, air yang kita sediakan sebelumnya, ini medianya dengan air, di gelas di sini, tidak usah ditutup, dibuka gelasnya. Kemudian kita tiupkan, setelah selesai baca ayat-ayat tadi itu, kita tiupkan 3 kali. Ya. 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh. Selesai. Mudah kan? Selesai. Yang terpenting adalah kita niat betul-betul memohon kepada Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini. Allah berikan pertolongan kepada kita untuk dapat menyembuhkan penyakit yang kita obati, baik diri sendiri
maupun orang lain, baik yang jauh apalagi yang dekat. Suatu saat pernah terjadi waktu saya tugas di Timur Tengah, di sana itu ada dari beberapa kampung yang telepon ke saya, dan alhamdulillah saya coba terapi ini dari Madinah. Alhamdulillah berhasil dengan baik laporannya. Kemudian yang ada di Jakarta juga, saya berada di Mekah, alhamdulillah baik. Dan semuanya itu adalah kita yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa surat-surat yang kita baca? Surat yang kita baca adalah pertama surat Al-Ikhlas. Wida ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. Setelah ayat kursi dilanjutkan dengan Amanar Rasul, ya, Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Bu ya. Setelah selesai itu, kemudian kita membaca surat-surat yang lain yang boleh juga kita menambahkannya, atau boleh juga kita mengurangi dari apa yang saya jelaskan ini. Artinya apa? Sesuaikan dengan situasi kondisi. Bahkan saya pernah juga memberikan terapi itu, ya, karena sibuknya dan sempitnya waktu, hanya membacanya itu istighfar saja 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita konsentrasi mohon kepada Allah, berikan kesembuhan pada orang yang saya obati ini. Kalau dengan air, kita tiupkan airnya. Kalaupun tidak ada airnya, kita konsentrasikan, kita tiupkan kita tuju pada orang yang kita obati itu.